Bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar gastritis, GERD, atau anxiety yang baru menemukan channel ini, silakan bisa dibantu untuk like dan subscribe-nya. Karena melalui channel ini kita akan belajar bersama seputar lambung atau seputar kesehatan lainnya, baik itu GERD atau anxiety. Barangkali informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali teman-teman ya, paparan atau informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung ya. Jadi teman-teman ya, kita belajar bersama itu nanti diterapkan, kemudian teman-teman bisa sharing juga dengan teman-teman yang ada di kolom komentar, bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman ya, sehingga teman-teman pengalaman kita bertambah dan kita bisa semakin cepat untuk pulih ya seputar lambung, baik itu gastritis, GERD, atau yang disertai dengan anxiety atau kecemasan. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita, komennya di sebelah bisa disimak. Dari Kak Nister Gates ya, saya bacakan untuk komennya. Mas, gimana pean dulu ngatasi biar nggak sering ngemil terusan, biar kuat nggak ngemil, triknya gimana Mas? Agar pencernaan istirahat dan gula darah stabil. Oke Kak Nister Gates, ini pertanyaan yang sungguh luar biasa bagus sekali ya Kak Nister Gates, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu sangat penting sekali ya Kak Nister Gates. Karena apa ya, kita itu kalau ingin pulih seputar pencernaan teman-teman ya, kita itu nggak boleh sering-sering ngemil. Karena apa? Gula darah kita tuh jadinya naik turun, sehingga kita akan cepat lapar ya. Saya dulu itu soalnya suka banget ngemil teman-teman. Sebelum terkena GERD, saya tuh ngemil itu hampir sepanjang hari tuh mulut saya tuh nggak berhenti. Karena udah mulai kecanduan makanan dan gula darah itu naik turun gini. Saat kita makan gula darah naik, saat turunnya itu drastis ya. Kita akan lapar lagi karena yang dicemil itu adalah karbo atau snack-snack ringan ya. Oke teman-teman, sambil berjemur di bawah sinar matahari, ini masih jam 8 pagi, sangat hangat sekali teman-teman ya. Dan jangan lupa grounding nih, contohnya grounding itu apa sih? Tanpa alas kaki teman-teman, seperti ini ya, tanpa alas kaki. Ini penting ya, kita menyerap energi alam, kalau bisa di tanah ya. Ini paving, nanti kita akan grounding di tanah ya, namun kita berjemur dulu sambil bikin video. Oke, untuk Kanister Gates dan teman-teman semua silakan dipahami atau barangkali bisa ditiru ya cara-cara saya untuk bisa lepas dari ngemil ya. Yang pertama ya, saat makan Kanister Gates itu perhatikan akan nutrisinya ya. Kebutuhan akan protein ya, kebutuhan karbo, serat ya, perhatikan. Kalau ini nggak terpenuhi Kak, kita akan lapar terus ya. Karena yang membuat kita lapar tuh yang membuat kita kenyang tuh protein. Kalau proteinnya kurang Kak Istargata, kita akan terus kepingin makan lagi dan lagi, apalagi kalau kebanyakan karbo. Kalau kita makan karbo, lonjakannya tuh terlalu tinggi gulanya. Nah, sehingga kalau tinggi udah tinggi terus turun ya, turunnya itu langsung drastis ya, teman-teman, itu semakin langsung lapar. Nah, oleh karena itu kalau kita makannya itu nasi, serat, protein secara bersamaan dan proteinnya itu cukup tercukupi dan seratnya juga ya. Nah, itu naiknya bisa pelan-pelan gitu ya. Sehingga kita itu nggak akan lapar seperti kita itu terlalu banyak makan karbo atau kurang protein ya, atau istilahnya craving, ingin makan terus dan terusan. Karena saya sudah pernah mengalami hal seperti itu ya. Itu capek teman-teman, craving itu capek ya. Sehingga saya tuh dulu pernah berpikir, saya kok makan itu kayak nggak ada berhentinya ya. Kenapa ya? Ternyata rahasianya di situ. Semakin kita sering makan, teman-teman, mulut kita ini juga akan merasakan ketagihan untuk mengunyah dan mengunyah. Oleh karena itu, Kak Mister Gates, ini penting untuk pemulihan seputar GERD. Karena GERD itu ya, kita tidak boleh sering makan, biar pencernaan istirahat mencerna. Oleh karena itu, kalau ingin makan cemilan atau makanan pendamping ya, semisal teman-teman favorit makan pendamping apa atau cemilan apa, itu dimakannya itu setelah makan. Jadi pertama, sebelum makan ya, seperti biasa kita minum air kanji atau tapioka ya, atau minum probiotik, minum madu, kemudian kita makan buah dulu ya. Setelah makan buah baru kita makan nasi, ikan, sayur tuh dalam satu bebarengan ya.
Nah, kalau masih lapar setelah makan nasi, ikan atau sayur itu, kalau masih lapar dia tuh langsung makan telur rebus. Nah, namun perhatikan, perut kita ini jangan sampai terlalu penuh ya. 60 atau 70% kita harus sudah stop makan. Stop makan. Itu penting sekali. Jadi belum terasa kenyang ya, kita harus stop makan. Itu harus dilatih ya. Jadi biar ini pemulihan dari GERD itu bisa lebih cepat. Katupnya ini loh, ini bisa biar dia itu nggak kram lagi, itu dengan cara makannya itu 60-70% itu harus stop. Oke ya. Nah, setelah makan teman-teman ya, itu jangan langsung minum 1 gelas air. Sedikit-sedikit aja 3 teguk atau 4 teguk boleh. Ya. Kebiasaan kita dulu ya, setelah makan langsung glek dorong dengan 1 gelas. Nah, itu penuh nanti. Dalam saya terapi GERD dulu ya, itu setelah makan saya minum 3 teguk aja. Nah, semisal kita masih ingin makan camilan, semisal camilan kita apa nih? Semisal ada labu atau kacang, kacang sangrai semisal atau apalah ya, atau buah-buahan lah ya. Setelah makan nggak apa-apa, teman-teman ya. Jadi sebelum makan buah-buahan nggak apa-apa, lebih bagus setelah makan kalau memang kurang dimakan, teman-teman ya. Jadi setelah makan itu jeda kurang lebih 10 menit atau 15 menit, segeralah dimakan makanan pendamping kita. Jadi jangan bikin jeda makan sendiri. Setelah makan, kemudian kita nanti 1 jam atau 2 jam lagi kita makan camilan atau makan pendamping, jangan gitu. Nanti pencernaan kita nggak istirahat. Nah, setelah kita makan besar, makan cemilan ya, minum air putih dikit-dikit ya. Nah, setelah itu tunggu setengah atau 1 jam baru minum 1 gelas full. Ya, tujuannya apa? Biar ini turun dulu. Saat kita mengalami keluhan seputar pencernaan, mencernanya tuh lambat banget teman-teman. Tidak seperti yang udah normal seperti ini. Sekarang pencernaannya udah normal. Ketika saya itu mau tidur siang, setelah saya 1 jam makan nggak masalah. Seperti saat saya belum mengalami GERD dulu. Namun saat mengalami keluhan seputar pencernaan, GERD teman-teman ya, atau gastritis ya, itu teman-teman ya, kalau setelah makan mau rebahan itu tunggunya agak lama, bisa 2 atau 3 jam. Bahkan yogurt itu biasanya setelah makan kalau mau rebahan itu jantung berdebar ya. Contohnya mau tidur siang ya, setelah makan hanya jeda 1 jam atau 2 jam. Kemudian kita mau terlelap, jantungnya kemudian kita terbangun lagi. Itu adalah kondisi tubuh kita ini masih mencerna makanan. Jantung ini masih bekerja untuk menggerakkan peredaran darah ya, menggerakkan organ-organ kita ini mencerna makanan, karena mencernanya bukan sulit, lama, pelan sekali. Oleh karena itu kalau teman-teman tidur biasanya itu siang. Malam kadang juga gitu sih, tapi kalau sudah semakin membaik biasanya terasanya di siang ya, jantung berdebar itu. Jadi jantung berdebar itu teman-teman ya, ritme dari jantung kita ini mencerna makanan itu memerlukan energi yang luar biasa, sehingga dia itu getarannya itu memerlukan pompa yang lebih cepat. Nah, saat tubuh kita mencerna makanan ini energinya memang luar biasa teman-teman ya. Jadi energi yang digunakan tubuh untuk mencerna makanan ini besar ya, sehingga kalau kita ini apa makan gitu ya, jangan kita sambil nonton video, jangan sambil kita nonton televisi, karena apa, pencernaan nanti melambat. Otak kita ini juga fungsi untuk energinya juga besar. Jadi seumpama kita makan sambil kita nonton televisi nih teman-teman ya, pencernaan kita ini akan melambat teman-teman. Nah, fokus ke sini kita sambil makan. Harusnya itu apa? Kalau makan, pikiran juga ada di makanan. Dinikmati setiap kunyahan, dikunyah pelan-pelan ya, sampai 20 atau 25 atau 30 kali kunyahan. Setelah lembut baru ditelan gitu. Pelan-pelan makannya, nggak usah terburu-buru. Dikunyah pelan-pelan, dinikmati. Itu nanti yang membuat kenyang ya. Jadi selain dari pengaturan porsi, mengunyah itu juga penting ya, Kak Mister Kates dan teman-teman semua. Kunyahnya dinikmati, harus sampai benar-benar lembut baru ditelan. Saya dulu itu kalau makan ya, makan itu bisa setengah jam, bisa lebih. Karena lama banget saya kunyah sampai lembut, setelah lembut saya telan, makan lagi pelan-pelan. Biar di dalam ini juga nyernanya itu lebih cepat. Ya, seperti itu Kak Mister Kates, perhatikan dari nutrisinya, cara mengunyah juga, kemudian jeda ya. Setelah makan, kemudian kita tinggal minum ya. Kurang lebih minim 3 sampai 4 jam baru kita boleh makan lagi. Kalau saya dulu 4 jam. Semisal makan jam 8,
nanti saya baru boleh makan jam 12 atau jam 1. Nah, itu melatih perut kita ini untuk istirahat, untuk kosong. Biar dia turun dulu gitu ya, sehingga nanti 4 jam baru boleh makan. Kalau 3 jam ini sebenarnya cukup, namun dilatihlah 4 jam. Jadi semisal jam 1 makan, baru boleh makan jam berapa? 2, 3, 4, 5, jam 5 sore ya. Kasih proses ya untuk mencerna makanan. Ini untuk yang pemulihan GERD ya. Kalau gastritis itu yang perut kosong perih itu sering makan nggak apa-apa ya. Nah, yang saya bicarakan ini adalah untuk pemulihan seputar GERD, pemulihan seputar pencernaan. Kalau masih ada peradangan, itu makan sering nggak apa-apa ya. Minum sering air hangat itu juga penting ya, karena kalau seputar gastritis ada peradangan teman-teman ya, peradangan ini harus sembuh dulu. Tempatnya dari asam lambung ini harus tidak ada peradangan, karena asam lambung itu pH-nya harus ideal di 1 sampai 3. Ketika pH-nya tidak ideal diakibatkan mungkin ada peradangan, mungkin dari asam lambung sendiri ya. Kok pH-nya itu menurun akibat dari pola makan, pola nutrisi juga ya. Itu terjadilah GERD. Nah, GERD ini atau gastritis atau anxiety ini adalah suatu gejala seputar pencernaan yang saat ini umum sekali dialami oleh orang-orang yang utamanya usianya di atas 30 tahun. Yang di bawah 30 tahun apa ada? Ada ya. Coba perhatikan atau evaluasi sendiri teman-teman ya, pola makannya dulu seperti apa. Sadari bahwa pola makan saya dulu buruk, pola pikir kita buruk ya. Pola pikir buruk itu dalam artian apa? Sering mengeluh, terlalu gelisah, mengerjakan sesuatu terlalu cepat ya, cepat-cepat ingin cepat itu ya, terburu-buru juga tidak bagus ya. Pola pikir kita juga berefek kepada pencernaan kita teman-teman ya, karena pemikiran ini memerlukan energi yang luar biasa. Energinya diserap dari mana? Dari usus halus teman-teman ya. Dan usus halus ini dapat makanan alirannya dari mana? Dari lambung. Di lambung dipecah dulu enzim-enzim ya, oleh enzim-enzim ya, kemudian diteruskan di usus halus, dipecah diserap nutrisinya, kemudian diteruskan nih, terutama otak ya. Karena otak ini memerlukan energi yang luar biasa untuk berpikir. Oleh karena itu dulu kalau kita sekolah teman-teman ya, kalau kita apa istilahnya itu belum sarapan terkadang kayak nggak bisa mikir ya. Namun sebaiknya memang sarapannya harus yang penting ada proteinnya teman-teman, karena protein itu penting ya. Jadi ya nasi sedikit, ikan-ikanan lah, ikan ayam, telur, ikan air tawar. Kalau udah pulih total ikan air laut, daging, silakan, aman semua. Namun kalau mengalami seputar pencernaan, kita harus bijak dalam memilih makanan ya. Protein yang aman digunakan secara umum ya, atau yang pernah saya laksanakan itu telur, ayam, ikan air tawar itu relatif aman teman-teman. Apalagi ayam ini luar biasa ayam itu. Jadi kita harus berterima kasih kepada ayam-ayam ya. Mereka ini sudah apa ya, menyediakan tubuhnya untuk kita konsumsi ya. Dan dengan ayam itu teman-teman ya, kebutuhan protein itu bagus sekali. Kalau sapi itu juga bagus, namun dia itu lemaknya itu kadang kurang bisa dipecah oleh enzim kita saat mengalami keluhan seputar pencernaan, baik itu gastritis ataupun GERD. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Dan untuk Kak Nister Gada seperti itu yang bisa saya sarankan, karena itu yang saya alami atau saya nyatakan dulu ya. Jadi itu penting sekali untuk biar kita nggak sering ngemil, kita harus belajar untuk lapar gitu ya. Memang saat perut kita kosong kita kepingin, tapi itu tahan dulu. Biar pencernaan ini istirahat dulu, dan sering puasa ya teman-teman ya. Saya udah ingatkan bahwa puasa itu teknik untuk melaparkan diri, bukan hanya lapar saja yang diterima ya atau yang kita alami, namun perbaikan dari pencernaan kita akan terjadi ya. Di saat kita mulai mengosongkan itu pelan-pelan akan terjadi ya. Jadi perbaikan pencernaan ya, kemudian perbaikan organ-organ itu ya akan terjadi secara otomatis ketika kita melaparkan diri. Utamakan teknik dalam puasanya, pahami ya, karena perlu latihan puasa itu ya. Tidak bisa kita langsung puasa 2 hari 3 hari ya. Kalau saya memang saat ini masih belum mengarah ke puasa yang sampai 2 hari 3 hari ya. Saya maksimal masih puasa di 24 jam ya. Itu pun masih belajar ya, karena semua itu perlu proses. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa berjemur di pagi hari agar kita dapat vitamin D3
gratis teman-teman ya. Kita dapatkan dari matahari. Jangan males teman-teman. Kita harus tetap beraktivitas teman-teman semua agar tubuh kita bisa fit dan bugar. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.